Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Ahmad Maulana, NIM 1830101123. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu poin A-nya, kita membahas tentang hakikat pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tata krama, tabiat, sopan santun, dan tindakan. Secara istilah, akhlak adalah tingkah laku, tabiat, peri kemanusiaan, kebiasaan kehendak atau kehendak yang dibiasakan. Jadi dapat kita simpulkan, akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir. Yang pertama dalam jiwanya, yang selalu ada padanya, bersifat spontan, tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Sifat yang lahir dalam perbuatan yang baik disebut akhlak mulia, sedangkan perbuatan yang buruk disebut akhlak tercela, sesuai dengan pembinaannya. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Secara etimologi, kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik. Pedagogik ini terdiri dari dua kata, yaitu kata paes dan ago. Paes berarti anak, sedangkan ago artinya aku membimbing. Jadi pedagogik yang berarti suatu perbuatan membimbing anak. Dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan adalah suatu proses atau usaha dalam rangka melatih, membimbing, dan mentransfer ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa kepada peserta didik, yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan agar peserta didik memiliki kepribadian yang baik, jasmani yang sehat dan berketerampilan, cerdas, pandai, dan hatinya penuh iman kepada Allah dan membentuk kepribadian yang utama. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akhlak. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter muslim yang memiliki sifat-sifat terpuji. Dalam ajaran Islam, akhlak tidak dapat dipisahkan dari iman. Iman merupakan pengakuan dari hati, sedangkan akhlak adalah pantulan iman tersebut pada perilaku, ucapan, dan sikap. Iman adalah maknawi, sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah semata. Adapun tujuan pendidikan akhlak tidak lepas dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi tujuan pendidikan akhlak ini dapat kita simpulkan adalah untuk menjadikan pendidik, terutama peserta didik, untuk mampu melakukan nilai-nilai keimanan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang B yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Penafsiran ayatnya, ayat ini menjelaskan kaum Yahudi adalah kaum yang gemar melakukan pembangkangan terhadap syariat ilahi. Disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa mereka sebenarnya telah mengetahui kebenaran yang termaktub dalam kitab Taurat, tetapi mereka melakukan penyelewengan terhadap kitab syariat itu. Ditegaskan pula bahwa mereka diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi sesuai dengan kitab yang dibawanya. Ayat ini juga menyeru kepada umat manusia agar senantiasa berbuat baik kepada orang tua, sanak kerabat, fakir dan miskin. Semua itu kewajiban sosial yang harus ditunaikan. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
perbuatan apa yang paling utama di sisi Allah? Rasulullah kemudian menjawab, sholat tepat waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Kata anak yatim bermakna anak kecil yang belum bekerja, tidak memiliki ayah. Orang-orang miskin bermakna orang yang tidak memiliki bekal cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, berarti perintah untuk berbicara yang baik dan sopan. Makna ini termasuk perintah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hasan al-Basri mengatakan hendak amal ma'ruf dan nahi mungkar dilakukan dengan baik sambil berinteraksi sopan. Yang selanjutnya yaitu analisis kependidikan pada ayat. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu nilai tauhid. Tauhid merupakan doktrin Islam yang sangat urgensi dan tidak bisa ditawar-menawar. Dalam persoalan ini, Islam hanya mengenal ilah, yaitu Allah sebagai penguasa di langit dan di bumi. Selanjutnya yaitu yang B-nya, nilai akhlak atau berbuat baik kepada orang tua. Setelah kepercayaan kepada Tuhan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dalam hal ini nilai yang berhubungan erat dengan manusia adalah kedua orang tua. Menghormati ibu bapak berada di kedudukan yang kedua setelah kepercayaan kepada Allah. Yang C yaitu nilai perintah mendirikan sholat. Sholat merupakan bentuk ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Yang D yaitu nilai perintah menunaikan zakat. Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kelima yaitu asbabun nuzul. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab, tepatnya para pendeta Yahudi yang mendapati dalam kitab Taurat mereka bahwa sifat-sifat Nabi itu matanya bercelak, berambut keriting, dan berwajah tampan. Sifat-sifat ini sesuai dengan fisik Rasulullah, namun mereka mengubahnya dengan mengatakan bahwa dalam Taurat mereka hanya tertulis orang yang berperawakan tinggi dan berambut lebih kesukuan.